Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holly Layani dengan NPM 2578318. Saya dari kelas 2D. Yang pertama ada sistem pendaftaran siswa online wilayah sekolah ABC untuk memfasilitasi pendaftaran mandiri dan pembaharuan informasi oleh siswa. Data yang perlu dikumpulkan meliputi informasi pribadi siswa yaitu nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat rumah. Ada pula informasi kontak yaitu berisi nomor telepon siswa dan orang tua, alamat email, untuk mengirimkan akun login, data akademik dan pendaftaran. Ada nomor induk siswa nasional yaitu NISN, sekolah asal jenjang kelas 7 dan dokumen digital yaitu scan kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah terakhir. Ada pula informasi orang tua wali yaitu ada nama orang ayah, ibu, dan pekerjaan. Di akun sistem sendiri ada username dan password. Status pendaftaran contohnya ada itu menunggu, diterima, atau ditolak. Yang kedua ada sistem manajemen pustaka atau komunitas XYZ. Tujuan sistem ini adalah mengelola pembukuan pelanggan, transaksi harian. Data penting yang diperlukan adalah data koleksi pustaka yaitu buku atau media, ID buku, ISBN atau kode unik internal. Ada judul buku, nama penulis, penerbit, dan tahun terbit. Ada pula kategori yaitu genre, status ketersediaan pula, ada tersedia dipinjam atau rusak. Ada data pelanggan atau anggota yaitu ID anggota yang berisikan ada nama lengkap, alamat dan nomor kontak, tanggal bergabung, masa berlaku keanggotaan. Ada pula data transaksi harian, ada ID transaksi, tanggal peminjaman, tanggal jatuh tempo, dan batas pengembalian. Itu ada tanggal pengembalian aktual. Ada pula status denda jika terlambat mengembalikan, datanya opsional jika ada yang terlambat mengembalikannya. Ada pembukuan yaitu catatan stok buku, masuk, pembelian baru atau donasi, laporan keuangan sederhana, pemasukan dari denda atau iuran anggota. Yang tugas kedua ada yang pertama ada model hierarki atau hierarchical model, yaitu model database hierarki. Data disusun dalam struktur menyerupai pohon terbalik atau tree struktur. Terdapat hubungan parents dan child, di mana satu orang tua employee memiliki beberapa anak part-time, full-time, dan kontrak. Namun setiap anak hanya memiliki satu orang tua. Hubungan ini bersifat satu ke banyak atau one to many. Yang kedua ada model jaringan atau network model. Model database jaringan berbeda dengan model hierarki. Model jaringan memungkinkan satu record anak memiliki lebih dari satu record orang tua. Pada gambar terlihat skema yang lebih fleksibel di mana entitas dapat terhubung ke banyak titik lainnya, membentuk struktur grafis atau jalinan. Yang ketiga, yang C, yaitu model berorientasikan objek atau object oriented model. Model database berorientasi objek. Gambar tersebut menunjukkan konsep kelas, employee, atribut, ID, last name, dan methods, client, set. Model ini menyimpan data sebagai objek dan menggabungkan data dengan perilaku atau logika yang terkait, mirip dengan konsep dalam pemrograman Java atau C++. Yang D ada model relasional model database relasional. Data dipresentasikan dalam bentuk tabel 2 dimensi yang terdiri dari baris, record, dan kolom, field atau atribut. Di dalam model yang paling umum digunakan saat ini seperti MySQL atau Oracle BD karena memudahkan dalam menghubungkan antar tabel menggunakan kunci. Yang E ada model flat file. Data disajikan dalam bentuk teks sederhana atau tabel tunggal
tanpa adanya hubungan yang kompleks dengan tabel lainnya. Semua informasi, ada book ID, author, title, disimpan dalam satu daftar baris demi baris. Biasanya dalam satu file teks atau spreadsheet tunggal. Nah, ada pula pemilihan model database bergantung pada kebutuhan sistem. Model relationship tadi dipilih karena fleksibel dan integritas data, sangat mudah untuk melakukan query pencarian data yang kompleks dan menjaga konsistensi data antar tabel. Yang kedua ada data berorientasi objek. Dipilih jika aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman OO sehingga tidak perlu melakukan konversi data yang rumit antara database dan kode program. Yang ketiga, ada model hierarki jaringan. Jarang digunakan untuk aplikasi modern, namun sangat efisien untuk sistem legacy atau struktur data yang sangat kaku dan berpola tetap dengan volume data yang masif. Ada pula flat file, digunakan untuk menyimpan data yang sangat sederhana, berukuran kecil dan tidak membutuhkan keamanan atau hubungan data yang rumit. Selanjutnya ada skenario, yaitu Livebook adalah perpustakaan digital yang menyewakan CD yang menyediakan akses internet. Mereka ingin memperkenalkan sistem keanggotaan untuk menstabilkan basis anggota. Aturan bisnis dan constraint, yaitu ada keanggotaan. Anggota wajib membayar biaya pendaftaran atau keanggotaan di awal. Jenis keanggotaan itu ada, saat ini terdapat 3 kategori keanggotaan, yaitu perusahaan, siswa, dan perorangan. Biaya berdasarkan jenis. Keanggotaan siswa tidak dikenakan biaya keanggotaan. Anggota perusahaan dan fakultas dikenakan biaya tertentu. Ada pula hak istimewa. Anggota dari kategori perusahaan dan fakultas mendapatkan hak istimewa khusus. Perubahan data. Jenis keanggotaan hanya dapat diubah jika terdapat alasan yang memadai atau sah. Ada pula skalabilitas. Sistem harus mampu mendukung pemahaman jenis keanggotaan baru di masa mendatang. Yang kedua ada skenario rumah sakit Star Care. Rumah sakit dengan banyak spesialisasi yang membutuhkan sistem penomoran unik untuk dokter dan pasien. Aturan bisnis dan constraint-nya adalah identifikasi dokter ID. Setiap dokter yang terdaftar harus memiliki ID unik yang wajib diawali dengan huruf DC. Contoh DC001. Kualifikasi dokter. Dokter yang bekerja di rumah sakit ini minimal harus memiliki 7 tahun pengalaman kerja. Ada pula pendaftaran pasien. Setiap pasien wajib mendaftarkan diri pada saat kunjungan pertama kali. Nah, mengidentifikasi pasiennya, pasien harus mempunyai nomor pasien. Setiap pasien yang tiba akan diberikan nomor pasien unik yang wajib diawali dengan huruf PT. Contohnya ada PT 105. Relasi itu satu dokter dapat melayani banyak pasien dengan kebutuhan spesialisasi yang berbeda. Yang selanjutnya ada aturan bisnis rules. Aturan ini mendefinisikan cara opsional toko dan bagaimana data harus diperlakukan dalam sistem tipe pelanggan. Ada database harus membedakan antara 2 tipe pelanggan utama, yaitu pelanggan dan perorangan dan tim. Struktur penjualan. Pelanggan perorangan membeli barang secara mandiri, sedangkan pelanggan tim membeli seragam dan peralatan atas nama tim. Kebijakan harga dan diskon. Pelanggan perorangan membayar harga daftar list price. Tim mendapatkan diskon dari harga daftar yang besarnya ditentukan oleh jumlah pemain dalam tim tersebut atau pembelian dalam tim tersebut. Pencatatan pesanan. Sistem wajib mencatat setiap item pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan ke dalam database. Peran staf atau sales. Staf penjualan secara resmi ditugaskan untuk menangani akun tim. Namun secara praktik, staf tersebut juga melayani keluhan pelanggan perorangan. Ada asumsi. Ini adalah hal-hal yang dianggap benar untuk membantu proses perancangan model data, meskipun tidak tertulis secara eksplisit. Ada pula katalog produk. Diasumsikan setiap barang, seperti bola, sepatu, kemeja, dan lain-lain memiliki kode produk unik.
deskripsi dan harga standar list price. Data tim diasumsikan satu tim memiliki satu perwakilan atau kontak utama untuk melakukan pemesanan. Di staf penjualan, setiap transaksi atau akun tim kemungkinan akan dikaitkan dengan ID staf penjualan tertentu untuk pelacakan komisi atau performance kerja. Ada stok barang, sistem diasumsikan akan melacak jumlah stok yang tersedia dalam pemesanan saat pemesanan dilakukan. Ada pula masalah hal-hal yang membutuhkan perhatian lebih atau potensi kendala yang harus diselesaikan dalam desain database, pelacakan diskon bertingkat, bagaimana sistem menghitung diskon secara otomatis berdasarkan jumlah pembeli atau pemain. Perlu ada tabel referensi jumlah pemain versus persentase diskon. Nah, peran staf penjualan secara resmi hanya untuk tim. Tetapi kenyataannya menangani keluhan perorangan. Sistem harus memutuskan apakah keluhan pelanggan perorangan perlu dicatat dan dikaitkan dengan staf penjualan tersebut atau tidak. Ada pula atribut khusus seragam. Karena tim membeli seragam, sistem mungkin perlu mencatat detail tambahan seperti ukuran, nomor punggung, atau nama pemain yang tidak diperlukan untuk pembeli perorangan. Ada pula metode pembayaran. Skenario ini menyebutkan apakah tim bisa berutang atau kredit atau harus bayar tunai seperti perorangan. Ini adalah situasi yang harus atau perlu diklarifikasi untuk desain tabel transaksi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.